Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nafri Saputra, dan rekan saya Rahmadani. Baiklah, kami di sini akan mengangkat sebuah topik studi PKL yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan dengan Metode Simple Adaptive Rating dalam penerimaan pemain sepak bola atau seleksi klub BBC Batang Taba dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa materi. Pertama, latar belakang. Sepak bola merupakan olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang berbeda, di mana masing-masing tim beranggotakan 11 pemain. Sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia. Hampir di seluruh negara menempatkan sepak bola sebagai olahraga paling populer. Begitu juga di Indonesia. Sepak bola juga sebagai olahraga paling populer. Hal ini dapat dibuktikan dengan mudahnya permainan sepak bola dapat dijumpai di desa maupun di kota. Banyak orang memainkan olahraga ini sehingga lebih dari 200 juta orang di dunia memainkan olahraga sepak bola. Adapun tujuan pelatihan kami yaitu yang pertama, mengimplementasikan aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis desktop untuk pemilihan pemain sepak bola di klub BBC Batang Taba. Merancang dan membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk pemain dalam penerimaan pemain sepak bola yang paling sesuai dengan kriteria yang diinginkan dengan metode SAW. Adapun manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, dengan adanya aplikasi pendukung keputusan ini, aplikasi desktop dapat membantu pihak klub BBC Batang Taba dalam proses penerimaan pemain sepak bola dengan hasil yang cepat dan akurat. Yang kedua, dengan diterapkannya sistem pendukung keputusan dengan metode SAW untuk mempermudah pengambilan keputusan di klub BBC Batang Taba, sehingga akan membantu manajemen dan pelatih untuk menerima pemain sepak bola dengan mudah dan akurat. Dan waktu dan tempat pelaksanaan. Dalam proses praktik kerja lapangan, kami melakukan penelitian selama 1 bulan di klub BBC Batang Taba dengan metode observasi atau langsung melakukan pengamatan ke klub BBC Batang Taba. Hasil yang didapatkan yaitu data sebagai penunjang penelitian yang berupa kriteria yang dibutuhkan dalam penerimaan pemain sepak bola. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya yaitu melakukan penyelesaian penggunaan metode SAW dan dibantu dengan aplikasi berbasis desktop agar proses penerimaan menggunakan sistem dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Selanjutnya, inilah struktur organisasi SSB BBC Batang Taba. Yang pertama, ketua, wakil ketua, ada sekretaris, bendahara, humas, sekretaris inventaris, kemudian pelatih dan anggota. Tugas dan wewenang. Satu, ketua bertugas sebagai pemimpin dari SB Batang Taba Padang yang nantinya memberikan arahan kepada anggota. Yang kedua, wakil bertugas sebagai kaki tangan dari ketua dan membantu proses pembentukan SBB membanjol yang berkualitas. Ketiga, sekretaris membantu proses administrasi pada SBB Batang Taba Padang. Yang empat, bendahara membantu mengelola keuangan pada SBB Batang Taba Padang. Kemudian CA Humas membantu pihak SBB Batang Taba dalam koordinasi dengan masyarakat untuk memajukan SBB Batang Taba. Keenam, pelatih yang bertugas melatih atau mendidik sehingga tahap sewajibnya diajarkan oleh pelatih terhadap anggota. Kemudian membantu sebagai segala bidang, kemudian anggota bidang instruksi oleh bagian-bagian pada SBB Batang Taba. Kemudian modal rekayasa penggerak lunaknya, yaitu pada rekayasa penggerak lunak banyak modal yang telah dikembangkan untuk membantu proses pengembangan penggerak lunak. Contohnya System Development Life Cycle atau SDLC atau System Development Life Cycle adalah proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak
dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya. SLB memiliki metode-metode dalam penerapan ada tahapan prosesnya. Model tersebut antara itu model waterfall atau air terjun, sering juga disebut dengan sequential linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan peningkatan alur hidup air terjun, sering juga disebut dengan sequential linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan peningkatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahapan pendukung. Yang kedua, metode prototip. Metode prototip dapat digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. Yang ketiga, model Rapid Application Development atau RAD. Dalam model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Model RAD adalah adaptasi dari model air terjun versi kecepatan tinggi dengan menggunakan air terjun untuk mengembangkan setiap komponen perangkat lunak. Yang keempat, model alternatif, model iteratif maksudnya yaitu mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun dengan iterasi pada model prototip. Model inkremental akan menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya. Yang selanjutnya, model spiral, itu memasangkan iterasi pada model prototip dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari model air terjun. Model spiral menyediakan pengembangan dengan cara cepat dan perangkat lunak yang menyediakan versi yang terus bertambah fungsinya. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, BP 170434. Di sini saya akan menjelaskan diagram-diagram dalam UML. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Diagram ini secara umum merupakan pola perilaku sistem dan urutan transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh satu aktor. Pada simbol dan deskripsi. Pada simbol ada use case dan name use case. Ialah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Selanjutnya ada aktor. Ialah orang atau proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Selanjutnya ada asosiasi, yaitu komunikasi antar aktor, dan use case yang berbasis pada use case interaksi dengan aktor. Selanjutnya ada ekstensi atau extend, ialah relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. Selanjutnya ada generalisasi atau generalization, ialah hubungan generalisasi dan spesialisasi umum khusus antara dua buah use case, di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya. Selanjutnya ada menggunakan include atau uses. Include atau uses. Relasi use case tambahan. Relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan aktivitas-aktivitas, objek, step, transisi, dan event.
Pada activity diagram ada simbol dan deskripsi. Simbol yaitu status awal, ialah status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki status awal. Selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Selanjutnya ada percabangan decision. Asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Selanjutnya ada penggabungan atau join. Asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Selanjutnya ada status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas pada status akhir. Selanjutnya ada swimlane. Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi, atau name swimlane. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari kelas dalam sistem Anda dan menggambarkan atribut, operasi, dan hubungan antar kelas. Kelas diagram membantu dalam memvisualisasikan struktur kelas-kelas dari satu sistem dan merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. Di sini ada simbol dan deskripsi. Simbol yang digunakan yaitu kelas, nama kelas, atribut, operasi, ialah kelas pada struktur sistem. Selanjutnya ada antarmuka atau interface, ialah sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya ada asosiasi atau association, ialah relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Selanjutnya adalah asosiasi berarah dan directed association, ialah relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Selanjutnya ada generalisasi, ialah relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, umum khusus. Ada ketergantungan definisi, relasi antar kelas dengan makna ketergantungan antar kelas. Dan ada juga agregasi atau aggregation, ialah relasi antar kelas dengan makna semua bagian whole part. Selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram memberikan gambaran dari arsitektur fisik perangkat lunak, perangkat keras, dan artefak dari sistem. Simbol yang digunakan adalah package. Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih node. Selanjutnya ada node. Node biasanya mengacu pada perangkat keras hardware, perangkat lunak yang tidak dibuat sendiri atau software. Jika di dalam node disertakan komponen untuk mengkonsistenkan rancangan, maka komponen yang diikutsertakan harus sesuai dengan komponen yang telah didefinisikan sebelumnya pada diagram komponen. Selanjutnya ada ketergantungan atau dependensi, ketergantungan antar node. Dan ada link. Link ialah relasi antar node. Kemudian ada desain global. Desain global atau yang sering disebut desain makro sistem merupakan desain yang menggambarkan atau memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang akan dibangun dan informasi-informasi apa saja yang akan dihasilkan dari sistem baru yang dibangun. Adapun bagian-bagian dari desain secara global dapat dilihat pada pembahasan berikut ini. Pertama ada use case diagram. Use case diagram menjelaskan manfaat dari aplikasi jika dilihat dari sudut pandang orang yang berada di luar sistem atau aktor. Use case diagram di sini ada admin. Admin melakukan login. Setelah melakukan login, admin akan menginputkan data kriteria dan menginputkan data pemain. Setelah melakukan input tersebut, maka akan dikelola bobot, kelola perhitungan SAW, dan kemudian laporan keputusan. Kemudian ada kelas diagram. Spesifikasi yang jika diinstansikan akan menghasilkan sebuah objek yang merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pemberian, asosiasi, dan lain-lain. Di sini ada tabel kriteria. Di dalamnya ada kode kriteria, nama kriteria, atribut, dan bobot. Dan pada tabel rel alternatif, di dalamnya ada ID, kode alternatif, kode kriteria, dan nilai. Pada tabel alternatif ada kode alternatif, nama alternatif, dan keterangan.
Pada tabel admin ada user dan password, pada tabel user ada juga user dan password. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem. Ini contoh activity diagramnya. Pertama yaitu login, kemudian validasi login, dan admin melakukan input. Dalam input itu ada melakukan input data kriteria, melakukan input data pemain. Setelah itu, data yang telah diinput itu akan dikelola, yaitu kelola bobot, kemudian kelola perhitungan SAW, dan terakhir laporan keputusan, kemudian logout. Desain web. Desain web digunakan untuk menggambarkan bagaimana tampilan isi suatu website atau situs. Tujuan dari desain web adalah untuk membuat website yang meliputi sekumpulan konten online termasuk dokumen dan aplikasi yang berada pada web server. Adapun bentuk desain web sebagai berikut. Pertama ada desain data kriteria. Desain data kriteria berfungsi untuk tampilan yang dapat menginputkan data kriteria atau mengedit data kriteria dan menampilkan data kriteria yang telah diinputkan ke dalam sistem. Ini contoh data kriteria. From tampilan data kriteria ada not, nama, atribut, dan bobot. Di sini menggunakan simbol tambah, ubah, simpan, batal, hapus, dan keluar. Di sini kita akan mengisikan data-datanya. Kemudian ada desain data alternatif. Desain data alternatif berfungsi untuk tampilan yang dapat menginputkan data alternatif yang telah diinputkan ke dalam sistem. Pada data alternatif ada kode pemain, nama pemain, keterangan. Di sini kita akan mengisikan datanya. Data alternatif menggunakan simbol tambah, ubah, simpan, batal, hapus, dan keluar. Selanjutnya ada desain nilai bobot alternatif. Desain nilai bobot alternatif berfungsi untuk tampilan yang dapat menampilkan data nilai bobot alternatif yang telah diinputkan ke dalam sistem. Nilai bobot alternatif menggunakan simbol refresh, simbol simpan perubahan, dan di sini data yang telah diinputkan tadi akan dikelola dengan sesuai dengan penilaian bobot alternatif. Kemudian desain perhitungan. Desain perhitungan berfungsi untuk tampilan yang dapat memproses perhitungan menggunakan metode SAW dan memberikan hasil keputusan ranking dari proses perhitungan. Pada from tampilan perhitungan ada cetak hasil dan keluar. Di sini selanjutnya ada desain perhitungan. Desain perhitungan berfungsi untuk tampilan yang dapat memproses perhitungan menggunakan metode SAW dan memberikan hasil keputusan ranking dari proses perhitungan. Pada tampilan perhitungan ada tombol cetak hasil dan keluar. Di sini data yang kita inputkan tadi yaitu akan dikelola berdasarkan metode SAW. Dan di sini kita akan mendapatkan perankingan siapa nilai yang tertinggi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penyampaian materinya, yaitu perhitungan metode SAW. Berikut adalah 6 anggota yang didapatkan untuk melakukan evaluasi. Anggota 1 inisialnya anggota A inisialnya A1, anggota B A2, anggota C A3, anggota D A4, anggota E A5, F A6. Selanjutnya kita membuat tabel bobot kriteria. Itu untuk kode C1 nilai bobotnya 25, C2 nilai bobotnya 20, C3 nilai bobotnya 10, C4 nilai bobotnya 25, C5 bobotnya 25. Kemudian kriteria penilaian yang benar 1 sampai 20 nilainya A1, 2 sampai 40 nilainya A2, 41 sampai 60 A3, 1 sampai 80 A4, 81 sampai 100 A5. Selanjutnya kita buat tabel pembobotan. Tabel pembobotan ini sudah kita dapatkan nilainya. Untuk anggota A, C1-nya 3, C2-nya 5, C3-nya 4, C4-nya 4, C5-nya 3. Untuk A2, C1 untuk anggota 2, anggota B maksudnya C1 4, C2 5, C3 4,
C4 3, C5 5. Selanjutnya anggota C, anggota D, anggota E dan F. Dan setelah kita dapat nilai perolehan seperti ini, kita buat bentuk pembuatan matriknya. Diubah dalam bentuk matrik, artinya seperti ini. Ini 3 4 3 3 5 2, seperti ini. Kita ubah dalam bentuk seperti ini. Setelah itu kita untuk membuat kriteria kosnya untuk C1 untuk normalisasi nilai. Artinya R1 artinya kolom 1 baris 1, ini min 3 4 3 3 5 2 ini kita peroleh dari nilai ini 3 4 3 3 5 2 ini dapat dari matriksnya. Setelah itu nilai 2 ini min yang paling kecil, artinya yang paling kecil. Setelah itu 3 ini diperoleh karena untuk baris 1 kolom 1. Jadi 2 dibagi 3 0,6. Selanjutnya seperti itu. Selanjutnya yang untuk 4, 2 dibagi 4 0,5. Untuk 3 ini jadi 2 dibagi 3 0,67. Selanjutnya untuk yang 3 ini yaitu 2 dibagi 3 0,7. Selanjutnya nilai 5, 2 dibagi 5 0,4. Selanjutnya yang terakhir R61.1 itu 2 bagi 2 sama dengan 1. Soalnya untuk kriteria benefitnya yaitu C2, C3, C4 dan C5 kita peroleh seperti ini. 5 dibagi 5 1. 5 ini ya yang ambil yang paling besarnya 5 1. Kemudian selanjutnya nilai 5 ini 5 dibagi 5 1. Kemudian untuk 3 yaitu 3 dibagi 5 0,6. Selanjutnya 2 dibagi 5 0,4 dengan 3 dibagi 5 0,6. Kemudian 3 dibagi 5 0,6. Selanjutnya untuk kriteria benefit C5 nya yaitu R max nya untuk itu kita pilih yang paling besarnya 5. Karena 5 yang paling besar di sini ya. Untuk yang pertama yang 3 dibagi 5 sama dengan 0,5. Kemudian selanjutnya 5 dibagi 5 1. Selanjutnya 5 bagi 5 sama dengan 1. Kemudian 4 bagi 5 0,4. Selanjutnya 4 ini 0,5. 4 bagi 5 0,8. Selanjutnya 4 bagi yang 4 ini 4 bagi 5 0,8 juga. Setelah itu setelah kita selesaikan nilai ini penghitungan ini, setelah itu kita buat alternatif seperti ini. Untuk 0,67 1 0,8 ini terdapat dari ini 0,67 0,5 0,67 ini ini 0,67 5 0,67 7 sampai 1. Ini kita bentuk juga dalam bentuk matriks ya. Ini kita dapat dari perolehan mencari nilai R nya seperti ini semuanya. Kemudian setelah itu kita akan membuat kalikan setiap kolom vektornya yang ternormalisasi dengan nilai bobot C. Nilai bobot ini kita dapat dari sini 25, 2 untuk C1 25, C2 20, C3 10, 25 20. Setelah ini 0,67 dikali 25. Artinya nilai ini dikali 0,6 dikali C1 itu 25. Berarti 0,6 dikali 25. Selanjutnya
1 dikali nilai bobot C2 yaitu 20, 0,8 kali 15, 0,8 ini dikali nilai bobot C yaitu 15, kemudian 0,6, 0,8 dikali 25, 0,8 dikali nilai bobot C yaitu 25, berarti 0,8 kali 25. Selanjutnya 0,6 dikali 20, 0,6 dikali C5, nilai bobotnya 20, 0,6 dikali 20. Kalian seperti ini. Dan begitu juga selanjutnya. Dikalikan 0,5 dikali nilai bobot C1, 1 dikali nilai bobot C2, 0,8 dikali C3, 0,8 dikali nilai bobot C4, 1 dikali nilai bobot C5. Selanjutnya ini dikalikan dengan nilai bobot C telah ditentukan. Hasilnya seperti ini. Hasilnya untuk V1 vektor satunya yaitu hasilnya 80,67, untuk V2 nya 79,5, V3 nya 75,75, V4 nya 75,75, V5 nya 67, V6 nya 87. Jadi nilai yang kita peroleh dari penghitungan dengan metode SW ini, kita dapat nilai yang tertinggi yaitu pada A6, yaitu nilainya 87%, di mana A6 ini adalah jenis anggota yang ke-6, yang ini. Ini anggota yang ke-6, anggota F, A6. Baiklah, dan kesimpulannya yang kita peroleh yaitu ada kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian menggunakan metode SAW ini adalah hasil dari penelitian ini dapat memberikan bantuan kepada pihak klub dalam menyeleksi anggota klub dalam proses penyeleksian, sehingga tidak dapat lagi ada kecurangan. Selanjutnya, sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL dengan sistem tersebut dapat memberikan kemudahan kepada pihak klub dalam proses seleksi. Sarannya itu, adapun saran penelitian ini untuk selanjutnya yaitu diharapkan kepada penulis selanjutnya lebih mendalami bagaimana penerapan sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman basis Android. Diharapkan pihak BBC dapat memperketat proses seleksi dengan melakukan promosi di website, sehingga pihak klub hanya melihat data anggota tersebut dari website tersebut. Dengan sistem tersebut dapat memberikan kemudahan kepada pihak klub BBC dalam proses seleksi. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Kami minta maaf kalau ada kesalahan dan penyampaian kata-kata dan penyampaian materi. Baiklah, menutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.